Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tanzilul barakah wa bi fadlihi tumbitul hasanat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibul mu'jizati was syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'un tabi'in ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-hadis au kama qala. Amma ba'du, ashabal fudala wal kurama, para kiai, para ibu nyai, keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, mata'na bituli hayatihim, mugi tansah dipun paringi panjang umur, sehat walafiat. Panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Syihabuddin Al-Majisir, mugi tansah paringi panjang umur, sehat walafiat. Soyo Bapak Ibu Dewan Guru Asatid wal Ustadat, anak-anakku semuanya, santri putra, santri putri yang selalu wajahnya berseri-seri, calon-calon ahli surga semuanya. Walaupun mungkin yang hadir ini kena sariawan, paksalah untuk senyum. Karena salah satu tanda min ahlil jannah itu sabda Rasulullah, wajhun maliyah, wajah yang berseri-seri, wajah yang selalu tersenyum. Fatabassama laka shadaqah, setidaknya senyum ini adalah sedekah, gak atik bondo. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Nanti mandang cagak ini senyum-senyum sendiri. Tolong temannya megang, dahinya anget apa enggak. Mudah-mudahan sehat semuanya, Allahumma.
Mudah-mudahan hadir kita di majelis di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, berkumpul bermuwajahah dengan orang-orang yang mulia, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala masuk dan kumpulkan kita di surga bersama dengan orang-orang yang mulia. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Bingah sangat, remen sangat dalu niki dalam saged silaturahim, saged sowan wonten keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam Sengon Jombang. Mugi-mugi barokai silaturahim, barokahnya silaturahim malam hari ini menjadi bukti nyata nyocoki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rizkinya, maka senanglah ia dengan bersilaturahim. Allahumma. Imam Syafi'i radhiyallahu an selalu berpesan kepada para santri-santrinya, di mana beliau menyebut santrinya dengan julukan ashab. Sahabat-sahabat beliau, partner beliau di dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Apa pesannya Imam Syafi'i? Jaddidis safinataka fa innal bahra amiku. Jaddidis safinataka, perbaharui, perkokoh niat kita semuanya, niat kamu semuanya di dalam mencari ilmu. Fa innal bahra amiku, karena sesungguhnya samudra kehidupan, lautan kehidupan teramat luas dan teramat dalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, yang sekarang duduk di kelas 7 atau di kelas 10 atau di kelas 8, 9 atau 10, 11, 12, tidak ada kata terlambat. Pondok Darussalam ini adalah miniatur Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi dawuhnya Romo Kiai Haji Syihabuddin, santrinya niki dari mana saja. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Madura, NTB, NTT, lengkap. Alhamdulillah. Nah,
Kalau di luaran sana orang-orang kemudian ada yang pesimis, bagaimana potret wajah citra Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Tapi ketika saya masuk di pondok pesantren Darussalam ini dari pintu gerbang sampai duduk di belakang dan menyaksikan hebatnya santri putra santri putri pondok pesantren Darussalam, saya menjadi optimis. Saya sangat optimis. Bahkan beribu-ribu berjuta-juta optimis Indonesia 40, 30 tahun yang akan datang, sampean-sampeanlah yang akan membawa wajah Indonesia. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah. Kesempatan seperti ini yang sedang sampean alami tidak akan mungkin terjadi 2 atau sampai 3 kali kesempatan. Bersungguh-sungguhlah dan yakinlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kalaulah generasi-generasi Islam bersungguh-sungguh dalam mengkaji disiplin ilmu pengetahuan, maka tiada kata susah atau sulit. Lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai bersama dengan hamba-hambanya yang selalu punya niatan yang baik, punya niatan yang bagus. Allahumma. Dari itu untuk pertama ini saya semangati 20, 15 atau 35 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, karena kemarin waktu kami melaksanakan ibadah umroh, saya itu ketemu dengan teman saya sesama SMA, dulu aliyah, sekarang masih ada aliyah kan, itu baru ketemu di Mekah 30 tahun yang lalu. Masya Allah, rambutnya wis podo putih ini, melaku ado wis podo gak kuate, wis podo peoke. Nah inilah, maka benar ketika proklamator kita Insinyur Soekarno, bawalah 7 pemuda akan saya ubah dunia. Allahumma. Nah inilah harus menjadi penyemangat sampean. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saya yakin seyakin-yakinnya kinye dobel petilikur bahwa tidak semua yang ada di daerah sampean semuanya punya kesempatan seperti sampean saat ini, bisa duduk di sini, bisa mencari ilmu melalui pondok pesantren Darussalam. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma. Santri putri juga gitu ya, santri putri jangan pesimis. Apakah santri putri bisa jadi presiden? Bisa. Jadi gubernur? Bisa. Jadi bupati? Bisa. Apalagi hanya menjadi calon menantunya ketua takmir, sangat bisa. Allahumma. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini bidikra Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak referensi yang sudah sampeyan dapatkan, yang sudah sampeyan ketahui
Malam ini saya ingin mengkaji dari sudut pandang yang lain. Kenapa kemudian Nabi Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid? Punya rahasia apa? Kok gak dari mall ke mall, dari pasar ke pasar, dari desa ke desa yang lain? Bukan. Filosofinya adalah kenapa dari masjid ke masjid? Ini adalah sangat mengandung makna yang sangat dalam sekali. Ingat, hijrah Rasulullah dari Mekah menuju Madinah yang dikenal dengan sahabat Muhajirin, dan Madinah disebut sahabat Ansor. Pertama kali Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah, itu yang digupui Kanjeng Nabi adalah bangun masjid, bukan bangun omah. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa maknanya? Kalau umat Islam ini semuanya dekat dengan masjid, memakmurkan masjid, dekat dengan masjid, hatinya selalu bergantung dengan masjid, maka problematika kehidupan yang dalam bentuk apapun akan bisa selesai. Rasulullah membuat fungsi masjid ini tidak hanya menyelesaikan problematika agama saja sebagai tempat ritual dan spiritual, tapi Nabi juga ngatur strategi perang. Nabi juga menyelesaikan masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, bahkan masalah rumah tangga. Kanjeng Nabi niku nate disowani petung sahabat. Sing petung sahabat niki punya permasalahan masing-masing. Mantun rame ambek bojone, mantun rame ambek anake, mantun rame ambek tonggone, mantun rame ambek penggaweane, mantun rame ambek babakan kerjone. Pokoknya wong pitu niki duwe masalah macam-macam. Akhirnya pas sholat isya tiang pitu niki kepanggih sedaya, ayo menesuk janjian sowan nang Kanjeng Nabi. Akhirnya nggih subuh do jamaah kabeh, persis kayak santri putra santri putri Pondok Darussalam nek subuh jamaah kabeh. Allahumma. Nah, ora ana sing digugai, adzan wis baris nduk ngarep kabeh. Allahumma. Amine kok meragukan koyoke. Akhirnya pagi itu 7 orang sahabat yang punya masalah macam-macam ini menghadap Rasulullah. Rasulullah kundur dari masjid, dipapak 7 orang ini. Tapi 7 sahabat ini lebih keduluan Rasulullah masuk rumah daripada 7 orang mang sing ngenteni janjian tadi. Akhirnya kira-kira 10 langkah dari rumah Rasulullah, 7 orang sahabat ini melihat rumah Rasulullah, memperhatikan kalau Rasulullah membuka pintu rumahnya. Akhirnya iya, barang sebentar Kanjeng Nabi miyos saking dalam, buka pintu rumah beliau. Akhirnya 7 orang sahabat yang sudah menantikan dari tadi melihat wajahnya Rasulullah. Duh, barokah ningali wajah Kanjeng Nabi tok. 7 orang sahabat yang punya permasalahan beda-beda tadi selesai dengan sendirinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah punya nubuwah. Kanjeng Nabi niku disawang wajahe tok, awake dhewe sing duwe masalah niku lho
masalah iso leren-leren dewe, ketemu solusinya sendiri-sendiri. Sedangkan kita itu Masya Allah, ketemu wajahai koncone, ketemu wajahai tonggoe, asale gak duwe masalah. Berhubung ketemu wajahai koncone, masalahnya bermunculan, bahkan bermunculan lebih banyak lagi, dan bahkan sulit-sulit semua. Inilah bedanya. Makanya tadi diawali membaca sholawat, bahwa bagaimanapun kita ini melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, jarak rentang waktu yang sangat jauh. Saya yakin di tempat ini tidak ada yang sezaman dengan Rasulullah. 14 abad tahun yang lalu Rasulullah menyampaikan sunnah-sunnahnya, menyampaikan ajaran-ajarannya, dan posisi jarak tempat pun jauh dari tempat Rasulullah. Tapi kita orang Islam Indonesia satu-satunya jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Loh, inilah bagaimana Kanjeng Nabi sayangnya pada kita, cintanya pada kita, sampai Kanjeng Nabi itu nangis di hadapan mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Kenapa engkau menangis ya Rasul? Sehingga Rasulullah menyampaikan, tuba fatuba liman lam yarani wa amana bi. Abu Bakar, aku terharu, aku menangis bahagia. Nanti di timur jauh, orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah hidup bersama-sama dengan aku, tapi mereka mau melaksanakan ajaran-ajaranku, melaksanakan sunnah-sunnahku. Ya, saya menduga hadis ini 99, sekian persen adalah kita semuanya Muslim Indonesia. Allahumma ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ayo yang semangat, ya Rasul, ya Habib, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yang laki-laki diam, saya ingin suaranya santri putri supaya malam ini tambah semangat. Allahumma. Coba yang putri semuanya, ya Rasul. Angkat lagi suaranya, ya Habib, ya Rasul, ya Habiballah, Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kasih nilai berapa ya enaknya ya? 80 untuk santri putri. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ganti yang putra, coba semuanya ya, ngantuk-ngantuk digugai kabeh. Ayo yang semangat, ayo jangan kalah dengan suaranya yang putri.
1, 2, 3. Ya Rasul, Masya Allah. Ya Habib, ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nilainya 95. Ya, yang 100 siapa? Yang 100 saya sendiri. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hikmah yang kedua, sholat tentu. Sama lihat, rukun Islam yang ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 pergi haji. Semuanya adalah wajib fardu ain. Tapi di luar sholat, 3-nya ini masih bisa dipending karena udzur. Puasa, boleh seseorang tidak puasa bila mana sakit. Ya, siapa yang menentukan orang itu sakit? Ya dokter. Duduk tonggone. Lapo cak gak poso cak? Po anu loro e. Sop jari sapa sampean? Jari dokter. Sapa doktere? Tonggone. Ngawur itu ya. Ya. Loro panu gak poso. Ya. Puasa boleh tidak dilakukan bila ia sakit. Sakit yang kemudian menurut diagnosa dokter, kalau memaksa puasa, sakitnya akan lama sembuhnya atau tidak bisa sembuh. Yang kedua, bepergian. Musafir boleh ia tidak berpuasa karena ia sedang bepergian. 3, bagi kaum hawa, nifas, wiladah, atau haid, boleh ia tidak puasa, tapi mengganti di luar bulan Ramadan. Zakat, seseorang boleh untuk tidak mengeluarkan zakat karena ia tidak mampu. Justru kalau ia tidak mampu, maka akan mendapatkan zakat. Haji, haji itu kalau ia sudah mampu istata'ah, badannya sehat, ONH-nya bisa dilunasi, perjalanannya aman, istata'ah boleh. Tapi kalau belum mampu, tidak aman perjalanannya. Ini kalau memaksa haji bisa kena rudal musuh misalkan. Tutup rudal kamu ya, rudal musuh ya. Santri putri tutup telinga ya. Tidak aman, tidak istata'ah, boleh. Kewajiban haji belum sampai pada dirinya, pada kita. Tapi kalau sholat malam yugorgir, selama nyawa itu masih ada di tubuh kita, di jasad kita, belum keluar, belum cepot nyawanya, maka sholat ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ya ditawar-tawar. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring, tidak bisa berbaring ya, isyarah. Nah, isyarah gak iso ya disolati ae rek. Nah, itulah artinya apa? Kewajiban sholat ini menjadi satu yang fundamental. Makanya kenapa Rasulullah memerintahkan sholat sejak usia dini, sejak masuk jenjang SD, sejak masuk jenjang MI, umur 7 tahun.
Muru auladakum bis shalah, perintahan anak-anakmu dengan melaksanakan sholat bila mana ia sudah masuk usia 7 tahun. Kalau sampai umur 9 tahun tidak mengerjakan sholat, pukullah, fadribuhum. Itulah hadisnya, muttafaqun alaih, sahih hadis ini. Tapi ya kita sebagai orang tua, ya jangan kemudian aku diperintah Rasulullah aku diperintah Rasulullah nduk, lek wis umur 9 tahun gak gelem ngelakoni sholat, aku dikongkon gepuk, golekno ganden ndakno. Tahu ganden ya? Atau gejik. Yang soro ya kita jadi orang tua. Bu, Pak, kenging nopo yugane kok mboten saged melaku. Mantun kula gepuk ganden. Mantun kula gepuk kali gejik. Gara-gara gak ngelakoni sholat. Nah bagaimana? Pukullah dengan sajadah, pukullah dengan jalin. Ini perintah Rasulullah. Supaya apa? Litarbiyah walitahdid, supaya kelak jadi orang ia tidak sembrono dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi perintah agama. Apalagi nanti di akhirat, perkara yang pertama kali akan dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara sholat. Wis seru tonggone budal jamaah duhur, katanya nanti cak sholat duhur, masa gak kerungu kupingmu iki adzan duhur. Katanya nanti yu sholat duhur, masa gak kerungu iki adzan sholat duhur. Tetep cak sholatku, ngawur rai. Tetep yu sholat, ngawur rai. Tidak boleh. Ketika sudah perkara sholat ini menjadi persoalan masing-masing individu diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dikuatkan oleh hadis Rasulullah, nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumah kita semuanya dengan tertib sholatnya dan istiqomah membaca Al-Quran. Allahumma. Maka dari itu khirijin, khirijat, alumni, alumnus, ya, lulusan dari pondok pesantren Darussalam ini punya misi utama. Bagaimana nanti kembali ke rumah bisa mewarnai keluarganya, bisa mewarnai lingkungannya untuk kebaikan-kebaikan, untuk kebagusan-kebagusan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli wa sahbihi Qur'an li baitil kiram idawil Qur'an. Salatullah ala man uhiyal Qur'an. Salallahi wa salam ala man Qur'an wa ahli baitil kiram idawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi idawil Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Hikmah yang ketiga, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Huzni.
tahun kesedihan, tahun kesusahan yang dialami oleh pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditinggal wafat pamanda tercintanya Abu Thalib, jarak 3 bulan berikutnya ditinggal wafat istri tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Siapa itu Abu Thalib? Pamannya Kanjeng Nabi. Said Abdullah, abahnya Rasulullah, itu dulur kandunge Abu Thalib. Dari satu ibu, abahnya Abdul Muthalib. Kalau Abu Lahab itu saudara sebapak tapi tidak seibu dengan Abu Thalib. Nah, itu bedanya. Abu Thalib ini pamandanya Rasulullah, kemana-mana mendampingi bahkan melindungi dakwah Rasulullah. Rasulullah diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Ketika Abu Thalib ini wafat, masuk ke tahun 13 kenabian. Jadi 13 tahun mendampingi Rasulullah berdagang, berdakwah sampai negeri Syam. Pelindung satu-satunya dakwah Rasulullah, ya, Abu Thalib tahun itu wafat. Ditambah lagi 3 bulan berikutnya Sayyidah Khadijah, istri dari Rasulullah. Siapa itu Siti Khadijah? Dia adalah janda kaya raya. Kaya raya. Sepertiga wilayah Mekah itu miliknya Sayyidah Khadijah. Jombang ini luasnya kurang lebih 115 km persegi. Mekah, ya, itu luasnya 211 km persegi. Anggaplah sama aja lah, dikai gampang aja. Umpama Jombang ini 21 kecamatan. 7 kecamatan itulah kekayaannya Siti Khadijah. Kecamatan Jombang, Kecamatan Terongan, Kecamatan Ngoro, Kecamatan mana lagi? Ya, Mojowarno, Kecamatan Gudo, Kecamatan Perak, Kecamatan Mojoagung. Loh, petung kecamatan, itulah kekayaannya Siti Khadijah. Soge apa soge? Soge apa soge? Makane lek ndolek calon istri atau calon suami, cari yang kaya, ndak apa-apa. Golek sing soge, gak apa-apa. Ya. Tapi konsultasi sowan, ya, kendalemnya Romo Kiai Haji Syihabuddin, ya. Konsultasi ben panjenenganipun sing golekaken. Golek mantu sugih, golek calon bojo sugih, ndak apa-apa. Asalkan kekayaannya adalah untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ojo sugih digawe tampil-tampilan tok. Paham ya? Nah, Siti Khadijah habis hartanya. Bahkan, ya, saya pernah baca itu, Siti Khadijah wafat, kain pembungkus jasadnya itu loh, leles-leles, tembelan petolekur digawe bungkus jasadnya Siti Khadijah yang mulia. Bahkan beliau sebelum meninggal, ya Rasul, kalau nanti saya sudah meninggal dan panjenengan kekurangan dana, misalkan untuk sampai ke sana harus membuat jembatan, kalau materialnya kurang, silahkan bongkar kuburan saya, ambil tulang saya untuk menyambung jembatan itu. Sampai seperti itu Siti Khadijah, cintanya, korbannya kepada dakwah Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Padahal soge petong kecamatan. Ketika wafat, kain pembungkus kafannya didapati 27 tambalan. Loh, inilah sosok perempuan yang luar biasa. Makanya Rasulullah menyampaikan ada 4 wanita yang masuk surga duluan. Siapa dia? Siti Fatimah. Nomor 2 Siti Khadijah. Nomor 3 adalah Siti Masitoh. Yang keempat adalah Dewi Siti Asyah, istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Loh, inilah. Maka santri putri bisa belajar mencontoh bagaimana sosok-sosok perempuan yang hebat-hebat di kanan kirinya Rasulullah, termasuk kakaknya Siti Aisyah, namanya Asmah binti Abu Bakar, hamil 7 bulan. Ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, yang kebagian seksi akomodasi itu Asmah binti Abu Bakar, ngirim makan dan minumnya Rasulullah dan Abu Bakar selama 3 hari 3 malam naik Gunung Sur. Ya, saya itu bisa melihat Gunung Sur, perjalanan ke atas naik itu 3 sampai 4 jam. Itu sekarang, bagaimana dulu? Turun 3 jam. Bagaimana Asma binti Abu Bakar membawakan makan dan minumnya Rasulullah dan Abu Bakar naik turun sehari 3 kali dalam kondisi hamil 7 bulan. Masya Allah, inilah perempuan-perempuan yang hebat-hebat. Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas bin Malik, ini adalah khadimu Rasulullah. Beliau itu coro saiki bagian umbah-umbah. Anas bin Malik itu bagian menyiapkan kuda bila mana Rasulullah mau tindakan. Rasulullah itu kalau siang namanya tidur qailulah sebelum duhur. Tidur qailulah ini sangat dianjurkan dan disunahkan. Supaya apa? Nanti malam kalau tahajud tidak ngantuk. Lalu Rasulullah itu kalau siang qailulah itu pakai lemek dari kulit kambing yang dikeringkan digawe sprint bed coro saiki. Kayak lemek turu, lemek sari. Nah, ketika Rasulullah itu bangun, keringatnya Rasulullah itu tertinggal di amben dari kulit kambing tadi yang kering tadi. Itu sama Ummu Sulaim disesep ambek kapas, dilebokno botol sesepane kumang. Keringatnya Rasulullah ditelateni setiap Rasulullah sare keringetnya disesep dengan kapas, diperes digele botol keringetnya Kanjeng Nabi. Suatu ketika Rasulullah mendapati botol itu. Ya Ummu Sulaim, ini minyak wangi dari mana? Kok wanginya mengalahkan minyak paling wangi yang pernah saya temui? Ya Rasul, Ummu Sulaim sambil senyum-senyum, ya Rasul, itu yang saya kumpulkan adalah keringat panjenengan yang ketika tidur sehari siang, keringat jenengan itu saya sesepi dengan kapas, saya peres, saya masukkan botol. Iku keringite Kanjeng Nabi. Sejilek keringite awake dhewe 3 meter ambune gak karu-karuan. Ya tidak? Itulah hebatnya Rasulullah. Darahnya Rasulullah itu pernah Abdullah bin Zubair. Kanjeng Nabi itu punya 4 sahabat, namanya Abdullah, hebat-hebat semua. Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud, tukang adzannya Rasulullah selain Bilal bin Rabah. Yang kedua Abdullah ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Beliau ahli takwil, ahli hadis, ahli tafsir, hafal Quran. Makamnya di Taif. Ada Masjid Abdullah ibnu Abbas. Di situ sebelahnya ada makam Abdullah bin Abbas, putranya Sayyidina Abbas. Yang ketiga Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar.
ini juga ahli hadis, ahli Quran, hafal Quran. Yang keempat Abdullah ibnu Zubair. Ini masih kalau manggil Rasulullah Pak D. Ya. Nah, suatu ketika Rasulullah melaksanakan bekam. Bekam itu apa, Rek? Cantuk. Ya. Darah itu beliau kumpulkan dalam satu gelas. Rasulullah memerintah Abdullah ibnu Zubair, ya Abdullah ibnu Zubair, buanglah darah itu, jangan sampai satu pun orang mengetahuinya. Akhirnya mondar mandir, melaku ngidul, melaku ngalor, melaku ngulon, melaku ngetan. Perasaan Abdullah ibnu Zubair selalu dibuntuti orang. Wah, ini pesennya Pak D, Rasulullah suruh buang darah ini, jangan sampai orang tahu. Akhirnya darah ini kemudian gimana? Diminum oleh Abdullah ibnu Zubair. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, sudah kamu buang darah saya? Sampun ya Rasul. Di mana? Di tempat yang engkau inginkan, yaitu di tempat yang tidak ada satupun orang mengetahuinya. Maksud kamu darah itu saya minum ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, besok di akhirat yadkhulul jannah, masuk surga bersamaku. Inilah kehebatan-kehebatan Rasulullah. Di saat-saat ini sampean semuanya, ya, generasi-generasi yang di luar-luar sana, ya, tampilannya gak karu-karuan, ya, budal nang barbershop, rambutnya di model gak karu-karuan, ono galenge lan sak pitunggalane, gorong tatoan lan sak pitunggalane, ya, mirisnya KTP ini ku Islam. Ya Allah, naudzubillah min. Ini jangan sampai. Maka kita bentengi generasi-generasi Islam, generasi-generasi muda Islam, kembalikan budayanya, cara bicaranya, cara tampilannya, punya figur yang maha sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka dari itu, ya, sangat diharapkan utamanya sampean santri putra santri putri harus mewarisi, ya, tauladan Rasulullah, baik ucapannya maupun perbuatannya, ya, maupun haliyahnya. Allahumma. Nah, yang terakhir, wong iku lek susah dikongkon rekreasi, rek. Rekreasi ini diperintah karo Gusti Allah. Qul si'u fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Setidaknya dengan kita berekreasi, kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajno itu tujuan utamanya adalah di samping menerima perintah sholat, menghibur hatinya Rasulullah. Makanya awake dhewe nek judeg nduk omah, ayo rekreasi, ayo rihlah, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dengan kita melihat keindahan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi kokoh. Allahumma. Wong iku lek imane kuat, ya, ngelakoni ibadah seberat apapun, ya, terasa ringan. Contoh, 1 bulan lagi kita akan puasa. Sopo sing ngomong poso iku enteng? Abot. Betul tidak? Ayatnya jelas. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melaksanakan puasanya dengan penuh khidmah dan kekhusyuan. Maka ayo, ya, Ramadan ini menjadi ajang kita menggembleng diri kita, menundukkan nafsu kita. Setelah keluar dari Ramadan, betul-betul kita kebaikannya, amal kita bertambah semakin banyak, kebaikan kita semakin istiqomah.
Allahumma mangkane laisal aid man labisal jadid walakinnal aid khairuhu tazid. Wong sing oleh riyaya dudu sing kelambine anyar, sarunge anyar, serbane anyar, kopiah anyar, bukan. Orang yang hakikatnya mendapatkan hari raya adalah orang yang kebaikannya, amal ibadahnya tambah bagus dan tambah istiqomah. Kayak pari loh rek, ya padi itu semakin berisi ia semakin merunduk, semakin merunduk, semakin merunduk, semakin takarrub, semakin tawaduk kepada Allah. Manusia juga begitu, tambah ilmune, tambah api akhlake, tambah api ibadai. Allahumma salah. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tadzkirah ini utamanya untuk kami pribadi dan kita semuanya menjadi bahan pepeling, menjadi bahan tadzkirah untuk kita semuanya. Semoga ibadah kita semakin hari semakin sempurna, ibadah kita semakin hari semakin baik, ibadah kita semakin hari semakin istiqomah. Allahumma Allah biha ya 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 Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah. Moga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah khatimah ya badratim ya badratim in aza kulla kamali mada yu'am أنا يعمر أن علاك مقام أنت الذي أشركت فيه على ومحوت بالأنوار كل ضلال يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك
ببركة ذكره إسراء والمعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسر أمورنا كلها يا الله، أن تيسر أمورنا كلها يا الله من أمور الدنيا والآخرة، وتقضي حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا المعهد دار السلام سينغن يا الله كلهم من أهل العلم وأهل الخير، من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل العبادة وأهل الدعوة وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل الصلاة وأهل السنة والجماعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضار وأهل النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربي فاغفرنا ببر واهدنا الحسنى بقرب وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فاغفرنا ببركتهم واهدنا بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربي فاغفرنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمدنا في طريقتهم ومعافاتهم من هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. اهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.